ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha amradatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala nawaina ma nawabihi as-salafus salih nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutin kajian kita di kitab Al-Budurut Thaliyah syarah syarah Risalatul Jami'ah. Masih tentang ketaatan hati. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Wa adawatun nafsi, dan adawah perlawanan atau permusuhan nafsi pada nafsu. Wasyaitani, dan setan. Ya. Ini melawan artinya mendidik nafsu ya diri kita. Ya, karena seringkali nafsu ini gambarannya indah, padahal akhirnya nggak seindah yang digambarkan begitu ya, tertipu ya. Ini lebih repot kita diri kita sendiri kok gitu ya. Jadi harus diatur bagaimana caranya jangan sampai kita tertipu sama bujukan hawa nafsu dan setan. Wa min ta'atil qalbi, lalu di antara ketaatan hati itu ada watun nafsi, itu melawan nafsu al-ammaratu bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan. Al-mutbi'atu lisyahwat, yang selalu memperturutkan syahwat. Al-ma'ilatu ilal hawa, yang cenderung sama kegemaran, kesenangan. Gitu ya, padahal senang itu nggak selalu bagus. Layaknya gula manis. Tapi gula itu kalau berlebihan bisa jadi bahaya, penyakit. Gitu. Allah tahu ini bahwa nafsu ini nggak baik buat kita. Ya Allah juga jadikan kita ujian di situ. Nggak bakal bisa kita ibadah baik kalau kita selama kita masih memperturutkan hawa nafsu terus. Kalau setan itu bagian luar, kalau nafsu bagian diri kita kok gimana itu ya. Nah di situ jadi justru ujiannya luar biasa, nggak mudah, nggak gampang orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Lihat orang-orang sukses itu rata-rata mau urusan dunia, mau urusan akhirat, tetap dia bisa mengendalikan keinginan nafsu tadi. Jangan diumbar-umbar, harus terdidik. Ya. Orang terdidik tuh harus bisa mengendalikan diri. Ya. Orang bisnis ngendaliin diri, orang kerja ngendaliin diri. Apalagi urusan akhirat harus mengendaliin diri, harus punya pengendalian diri yang bagus. Ya. Itu ada watak nafsu itu di situ maksudnya. Di lawan dorongan-dorongan diri itu yang kira-kira selalu ngajak keburukan. Ini udah rumus deh. Selama kita belum mendidik sebelum suluk, kita punya nafsu pasti merintahin keburukan. Walaupun gambarannya ntar kayaknya baik-baik aja, nggak ada masalah begitu ya. Ntar nafsu tuh kalau sudah kita didik terus dilatih, terbiasa, dibawa ibadah, dibawa mujahadah, dibawa tazkiyatun nafas, bersihin diri kita, ntar bakal ketemu nafsu yang sudah terlatih. Itu disebut nafsu apa namanya, ada amarah bisu, ada mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu yang disebutin irji'i ila rabbiki radiyatan mardi, yang terlatih, dibiasain ibadah, ngantuk bangun tahajud, lemes lawan, dia mandi apalah segala macam ya, dilawan-lawan terus dididik ya. Gitu, sehingga jadi apa? Gak gampang namanya, jadi tantangan kok nafsu itu ya. Al-mujana wa al-mujaribatu lil haqqi wal huda. Mana sifat dasar nafsu juga selalu menghindar pada kebenaran dan hidayah. Nggak cenderung namanya nafsu mah pada dasarnya kalau belum dilatih. Naon ngaji gitu-gitu unggul. Naon ibadah ya Allah gitu-gitu wae. Hidup mah hirup mah teangan duit sing loba. Nggak gampang ya duit mah. Wah, itu kan itu dorongan nafsu itu nggak benar ya, mesti nggak benar. Wa ada watu syaitonir rajim,
Lalu yang selanjutnya melawan setan yang terkutuk. Wajtinabu dasa isihi, dan menghindari tipu daya rencana yang tersembunyi daripada setan, juga beberapa komplotan setan gitu. Watas bitihi anil khair wa ta'ah, dan menghalangi daripada kebaikan dan ketaatan. Wadakwatuhu lisyarr wad dolal, dan ajakan setan daripada kejahatan dan kesesatan. Hindarin itu semua. Ya, apa saja yang merintangi, apa saja tipu daya setan tadi, bisikan-bisikannya. Ya, setan nggak bakal benar lah ya. Walaupun kadang-kadang setan tuh berupa seakan-akan gambarannya bagus. Wah, sholat aja ya sholat. Padahal di situ ada sesuatu. Kadang-kadang setan tuh nggak selalu ngajak buruk. Orang dia udah pengalaman kok. Bukan kita doang, bapak kita, kakek kita, buyut kita udah ketemu setan semua. Yang alimnya, yang bodohnya, yang solehnya, yang ahli ibadahnya, yang malas ibadahnya, semuanya udah kena. Bahkan Nabi aja pernah. Gitu. Jadi jangan tanya profesionalitas setan tuh, ya udah jago dia. Makanya kita biar tahu ini tipu daya setan dari mana, ya jadi ulama. Kita nih pengalamannya nggak ada apa-apa, pengalaman kerjanya setan udah nggak tahu berapa ribu tahun. Jadi luar biasa dia. Ntar bakal disebutin. Nah gitu. Wa qaddamal mu'allifu rahimahullah adawatan nafsi ala adawati syaitan. Namun di sini mu'alif penyusun kitab Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi duluin tentang ngelawan nafsu dulu dibandingkan ngelawan setan. Kan disebut adawatun nafsi adawatu syaitan. Lawan nafsu, lawan setan. Kenapa kok disebut nafsu dulu sebelum ngomong setan? Ya kadang-kadang suka nyala-nyalahin, gara-gara setan ya. Kalau dirinya sendiri yang nakal emang juga ya. Kenapa li'anna nafsa adarru minasyaitan? Adarru minasyaitan. Karena nafsu itu sebenarnya lebih mudarat, lebih bahaya dibandingkan setan. Wa fitnataha a'zamu min fitnatihi. Fitnahnya nafsu itu, godaannya nafsu itu lebih besar dibandingkan godaannya setan. Kenapa kok bisa begitu? Idhiya aduun fi surati sodikin. Sebab nafsu itu ya diri kita ini adalah musuh dalam bentuk kawan. Karena kan baik kasih gula penyakitnya kencing manis kasih enak akhirnya rebahan akhirnya nggak ada kesuksesan. Ya dikasih santai mulu kan pengennya jadi kaum rebahan aja kita kan itu nafsu ya nggak. Akhirnya apa, kita nggak dapat apa-apa. Pengen makan akhirnya hancur badan, kolesterol, macam-macam hal kayak gitulah. Itu nafsu gambarannya seakan-akan mau servis kita, mau memanjakan diri kita sendiri gitu. Ya diri kita gimana sih, bingung ya, diri kita sendiri ya. Makanya orang yang sukses tuh yang bisa ngendali dirinya sendiri gitu. Wal insan la yantabihu limaka idis sodik, dimana manusia pada umumnya sih nggak ngeh terhadap trik-triknya kawannya sendiri, nggak tahu tuh ya. Makanya yang potensi jadi musuh terbesar tuh kawan. Itu apa tuh makna dari kalam ulama? Kalam ulama tersebut bilang kan yang potensi jadi musuh kita tuh kawan kita. Kenapa? Dia tahu kita tahu kita ya. Oh ini kurangnya kita apa, kelemahannya apa dari situ. Tapi maknanya bukan jadi suuzon sama kawan loh maknanya. Ini kalau salah paham jadi ekstremis tuh memahaminya. Maksudnya disebutin kata ulama, maksudnya apa? Kita tuh harus jaga hubungan baik sama kawan. Kalau kita nggak jaga hubungan baik, ntar dia bakal jadi musuh. Artinya penuhin hak selaku sahabat. Bagaimana? Harus menuhin, harus ngomong yang jujur, harus bantu dia dalam keadaan susah penuhin hak persahabatan lah intinya. Ntar kalau salah ente jadi musuhan sama dia, ntar jadi malah jadi musuh yang paling bahaya. Dia tahu melemahnya kita, kurangnya kita. Nah gitu. Bukan berarti jadi curigaan mulu sama kawan itu jadi itu
nasihat tapi kok jadi permusuhan, bukan begitu ya. Nasihat tuh nggak maksudnya nasihatnya apa, jaga-jagalah hubungan sama sahabat, baik-baiklah sama sahabat. Nah balik lagi ke sini. Nah manusia itu umumnya nggak ngeh sama tipu daya kawan, ya ini nyaman ya kawan, namanya kawan gimana sih, dia nggak perhatiin, ya namanya kawan nggak bawa pedang kok kawan, ya. Kawan mah yang nggak bawa apa ya, nyaman kita bisa tawa bareng, bisa kumpul bareng, hangat gitu suasananya ya. Atau kawannya buat kita rusak macam-macam hal ya kayak gitu. Nah ini nafsu tuh kayak kawan kita ya, dia dalam diri kita kok ya. Kayak kawan, masa mau gimana kawan gitu. Jadi kayak begitu akrab banget sama diri kita kan. Wali anna nafsa aduun min dahil, dan karena nafsu itu adalah musuh dari dalam. Ini musuh dari dalam, ini musuh sesungguhnya kita. Kita bisa taklukan musuh ini, kita sukses. Musuh yang sesungguhnya. Nggak usah musuhin siapa-siapa. Musuh kita itu. Kalau kita bisa nundukin itu, bisa kendalikan itu, bisa manage itu, berhasil kita. Bihila fi syaitan, beda sama setan. Fa innahu aduun min khari. Maka sesungguhnya setan itu musuh dari luar. Ketahuan gitu, bisa jaga-jaga gitu ya, walaupun nggak kelihatan, intinya dari luar ya, bukan dari dalam. Kalau nafsu kan dari dalam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Janji Allah, wa amma man khafa, wallahu a'lam bi haqiqatil murad, summa rasuluh, wa amma man, adapun orang-orang yang khafa, takut, maqama rabbi, pada Tuhannya. Orang yang takut sama Tuhannya, takut, punya khauf, punya rasa khawatir yang besar ya. Takut Allah murka sama dia, takut Allah jauhin rahmatnya dari dirinya, takut Allah nggak ampunin dia, takut Allah siksa dia dan sebagainya, punya rasa takut ya. Takut yang buat dia jadi nggak sembrono hidup tuh ya. Nggak sembarangan, lakuin sesuatu, aduh takut ini dosa nggak ya, ini masalah nggak ya, ini bakal murka Allah nggak ya. Jadi dia hati-hati orang takut ya. Wanahan nafsa anil hawa, pertama khauf, kedua wanahan nafsa anil hawa, dia menahan hawa nafsunya ya. Naha enak juga bisa disebut naha menahan bisa ya, menahan hawa nafsunya dari hawa, mencegah dirinya dari dorongannya, mencegah nafsu dari hawa. Nafsu sama hawa tuh beda. Nafsu ya badan fisik nih, badan kita, mata, telinga, hidung, semua tuh nafsu ya. Kalau hawa apa, bisikan-bisikannya, aduh nah tak ini ya, dorongan ya. Kecenderungan ya, itu hawa. Dia bisa jaga dirinya daripada kecenderungan tadi. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga hiyal ma'wa, itulah tempatnya ya. Hanya orang baik itu gimana, bukan ngikutin kemauan tapi ngikutin tuntunan ya. Kalau ngikutin kemauan silahkan, nggak bakal ada yang sukses. Ngikutin kemauan, banyak nyasarin justru kemauan. Makanya kita di situ butuh petunjuk tuh di situ ya. Namanya juga nafsu tadi ya, pasti pengen sesuatu ya berdasarkan mungkin ya tanpa ilmu, tanpa pertimbangan, tanpa kebijaksanaan ya. Banyak tuh orang jadi gagal gara-gara selalu memperturutkan hawa nafsu tadi ya. Ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lalu yang selanjutnya, wahai segenap manusia, Allah nyatakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal, yang bagus, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, namun jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia, yaitu setan, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh. Setan tuh musuh kata siapa? Kata Allah, musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh. Artinya nggak pernah didengar, nggak pernah peduli, nggak pernah mau ada dekat sama setan gitu ya. Innama yad'u hizbahu, karena sesungguhnya dia, setan itu mengajak untuk masuk kepada
partai dia, kelompok dia. Tadinya pengen jadi teman, dia cari teman, setan cari teman, teman di neraka ntar dia nggak mau masuk sendiri kan. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian menjadi penduduk neraka sa'ir. Tujuannya setan itu. Itu kawan tuh, masya Allah, ayo kita kawanan, kita sohiban ke base camp kita ntar di neraka sa'ir. Nauzubillah kan, konyol kan. Kawan-kawan di penjara, kawan-kawan akhirnya diuber-uber polisi, kawan-kawan akhirnya jadi buron. Tuh ya, jangan sampai kayak gitu perkawanan. Kalau gitu mah ngapain guna, bahaya, ujungnya nggak bener. Qala Imamul Busiri rahimahullah, berkata Imam Busiri, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahhadakan nusha fattahimi. Khalif, lawan tuh nafsu, hawa nafsu, wa syaitan juga setan, wa asihima, maksiatin tuh keduanya, artinya lawan, bangkang setan, bangkang nafsu, jangan turutin, lawan. Wa in huma mahadaka, walaupun keduanya yaitu setan sama hawa nafsu seakan-akan tulus, nusha menasehatimu, ayo itu gini ke situ, itu kesian, fatahim, tetap curiga sama dia. Ini gimana cerita? Ada seorang ulama besar, ahli ibadah, soleh, dititipin seorang perempuan. Setan mau merencanakan kejahatan sama si ahli ibadah soleh ini. Karena udah diupayakan macam-macam nggak bisa. Akhirnya setan buat rencana baru, rencana baru yang panjang ceritanya, cerita panjang. Gimana caranya biar si ahli ibadah ini nyasar gitu ya. Nah, bapaknya meninggal, si anak perempuan ini akhirnya dititipin sama si soleh ini, biar dididik, biar diajar. Si soleh ini awalnya nggak mau, fitnah ini bahaya katanya, tapi maksa, kesian lah, ini gimana caranya, titip katanya. Apa nggak kesian ini perempuan, ini perempuan ini kan anak yatim, kalian kamu ini gimana sih ibadah tapi nggak peduli sama yang lain. Wah, gambarnya kan bagus ya, hebat tuh ya. Dititipin perempuan, maksudnya nitip biar diajarin dia sendiri ceritanya, perempuan akhirnya kena tuh nasihatnya, setan konyol kan, dikasih nasihat sama setan. Masuk rumah hari pertama, wah kesian itu, masa nggak dikasih makan sih, kasih makan atau buru kasih makan karunya, masa dibiarin sendiri, kasih makan depan pintu aja awal, depan pintu. Besokannya, kamu nih tega amat sih, dibisikin sama setan. Masa si perempuan berhari-hari di situ, kesian dia, nggak ada barang ngobrol, masukin dalam lah, jangan ntar dikiranya ntar dia ngerasa diasingin kayak orang lain, kayak apa gitu ya, dikit-dikit tuh dia mah sabar, setan mah sabar, orang pengalamannya udah ribuan tahun kok, nggak bakal langsung. Setan kalau langsung mah udah nggak laku sekarang mah ya, udah profesional ya. Udah akhirnya buka pintu, masukin, buka pintu, dimasukin makanan. Neng tah makan ya, sehat neng, enggak, assalamualaikum, keluar lagi gitu, ngasih masukin doang. Ya Allah, masuk gitu-gitu amat. Besokannya kayak apa aja ngobrol dulu, dia kesian, nggak ada keluarganya, aja ngobrol dong, kesian nih ya, sebatang kara. Kamu nih kayak nganggap dia siapa aja, anggap aja keluarga, itu kan bukan orang yang kamu titipin amanat, harusnya dijaga baik-baik dong, ngobrol. Akhirnya terus sampai akhirnya terjadi perzinahan intinya, halus ya kan, gambarannya bagus, gambarannya baik-baik aja. Cerita siapa itu ya, cerita pokoknya cerita itu di kitab disebutin. Akhirnya apa yang terjadi, hamil perempuan itu kan, perempuan tuh hamil. Akhirnya dibisikin lagi sama iblis, sama setan. Wah, kamu ini kan ahli ibadah, seorang soleh, seorang ulama, seorang tokoh, dia orang yang masya Allah, orang-orang nganggap kamu ini seorang yang luar biasa, tokoh
yang sangat berpengaruh di kamu. Kalau kamu ketahuan nih, aib kamu ketahuan, kamu ngehamilin orang yang diamanatin sama orang, sama keluarganya ini, wah hancur nama kamu, hancur nama. Lalu gimana? Udah bunuh aja dah, bunuh. Nanti kalau kamu sudah bunuh, kamu kuburin satu malam ya, kamu tinggal tobat sama Allah udah, tinggal tobat habis itu. Kos deui-nya. Nanti udah ketipu udah sekali, tinggal ini sudah satu malam ya, dibunuh, dikuburin. Adanya satu tempat di belakang rumahnya. Ntar kalau misalkan pamannya datang, itu keluarga datang yang nitipin itu datang, bilang aja kalau dia sakit, akhirnya dia mati, jadi dikuburin, kuburin. Nggak lama, kira-kira beberapa lama itu datang si pamannya tadi yang nitipin anak, ponakan perempuannya tadi yang dari perdagangan itu balik, dia mau ngambil ponakannya tadi, mungkin udah cukup lah nyantri selama ini. Ternyata kejadiannya di tengah perjalanan si Setan. si pamannya ini didatangkan sama setan. Belum beres, belum puas dia, belum puas setan nih, udah dosa zina terjadi, dosa pembunuhan terjadi, tetep sih aku aing kayak can beak sih aku aing, masih setan kan, aduh musuh, nggak bakal ada puasnya musuh, sampai kita bener-bener celaka abis-abisan masih bisa taubat kok gitu, gimana pun selama masih bisa hidup. Tapi belum beres setan tuh puas kalau kita mati suul khotimah, itu aja puasnya. Kalau mau baru-baru dosa-dosa doang mah masih belum puas nih. Puasnya kalau kita mati suul khotimah, itu ya keluar dari iman. Jadi belum puas dia, datangin si pamannya dalam mimpi dibilang, wah ponakanmu itu kurang ajar tuh si alim soleh itu, Parsiso itu ya cerita maksudnya. Katanya kenapa? Wah dia ini ponakanmu itu diperkosa lalu dibunuh. Itu toko apaan model gitu modelnya ya. Akhirnya nggak percaya deh, masa iya sih, bangun mimpi doang kali, tidur lagi mimpinya gitu lagi. Kamu nggak percaya, saya udah bilangin nih, Maksa. lihat aja ntar kamu datang, itu jenazah ponakan kamu itu ada di bawah pohon ini dicuruin berapa meter ke sini arahannya tuh dikasih tahu, dijelasin. Bangun, nggak percaya ya, kalau kamu mimpi ketiganya datang, kalau kamu nggak percaya saya cek aja deh. Akhirnya dia pulang, sebelum datang ke si Syekh tadi, Barsiso tadi, dicari petunjuknya tadi, digali lah, sesuai petunjuknya, ternyata benar ada jenazah ponakannya di situ. Akhirnya Barsiso dikepung gitu, akhirnya pengudi hukum, dihukum di apa namanya, dipasung, apa namanya, salib gitu, dipasung gitu ya. Pas ini nih, ini kesempatan terakhir setan nih, kan belum mati, dia bisa tobat, bisa beres usahanya sia-sia aja kalau tadi. Hai Barsiso, kamu nih kan sekarang udah sisa-sisa usiamu nih, kamu mau nggak selamat? Wah mau selamat ntar kamu bisa tobat habis ini kalau kamu selamat oh gimana caranya? Ya aku mau selamat ya, aku bisa tolong kamu, syaratnya satu aja, kamu sujud sama aku. Sujud sama aku, kata iblis tadi. Akhirnya kata Barsiso, baiklah, tapi gimana aku mau sujud, aku kan lagi dipasung begini kamu tinggal isyarahin, tundukin kepala kamu dan mata kamu sebagai dengan niat kamu sujud sama aku. Subhanallah, pas lagi sujud langsung dicabut nyawanya. Itu beres tuh, setan maunya gitu. Wah, sukses besarnya setan di situ. Dia mau kita sampai gitu. Mau kita gitu. Nggak sekedar cuman maksiat doang. Maksiat mah ya itu mah pelipur laranya doang setan.
kalau kepuasan setan kalau kita meninggal suul khotimah, nauzubillah min dzalik ya. Jadi apapun yang dinasehatin sama setan curiga, harus fatahimi, jangan pernah percaya. Orang percaya sama musuh gimana cerita baik-baiknya pasti ada sesuatu nih, ada nggak benernya nih, ada niatan nggak baik gitu. Ceritanya kurang lebih begitu ya. Qala Syekhul Bajuri rahimahullah, berkata Syekh Bajuri, pensyarah Nazuman Burdah, ai idza amartuka nafsuka wa syaitanu bi syai'in, itu maksud dari bait tadi ya. Lawanlah hawa nafsu dan setan ya. Bangkang dia, walaupun dia tulus menasehatimu, tetaplah harus curiga sama dia, sama setan, sama hawa nafsu. Maksudnya apa? Yaitu saat keduanya memerintahkanmu dengan sesuatu atau melarangmu pada sesuatu, merintah atau larang, setan merintah atau larang, nafsu merintah atau larang, lawan itu, karena keduanya adalah musuhmu. Namanya musuh, apapun anjurannya pasti ada nggak ada benernya, jangan percaya lah sama musuh intinya. Wa qad su'ila ba'dul asyah anil Islam. Satu waktu pernah ditanya seorang guru besar ulama mengenai apa sih itu Islam. Islam tuh secara utuh tuh gimana sih? Gambaran utuhnya. Maka Syekh tadi bilang faqala zabhun nufus bisayfil mukhalafah. Itu menyembelih nafsu kita dengan pedang perlawanan. Jadi ngelawan nafsu tuh. Itu Islam tuh intinya gitu ya. Menyembelih hawa nafsu dengan pedang perlawanan, melawan hawa nafsu. Nggak diturutin, nggak diikutin. Saat kita bisa menyembelih hawa nafsu, dilawan terus sama kita, saat itu kita berarti punya Islam yang bagus. Apa sih yang disenengin? Umumnya pasti nggak suka sama hawa nafsu. Puasa, tahajud, apa sih, sabar, apa enaknya sabar? Pada hakikatnya nggak ngelawan hawa nafsu juga kan. Sabar, syukur, tawakal, begitu. Mobil jumlah sedekah, siapa yang suka sedekah? Pada hakikatnya nggak suka sedekah ya. Pada hakikatnya, dasar awalnya gitu ya. Tapi kan dilawan, dilatih sampai akhirnya biasa. Nah gitu. Waqala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, Syekh Sahal bin Abdullah, ma ubidallahu bisyai'in mislu mukhalafatin nafsi wal hawa. Beliau nyatakan Allah nggak pernah disembah dengan sesuatu pun, perkara apapun, seperti melawan hawa dan nafsu. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah ngelawan hawa nafsu. Jadi nggak ada yang lebih hebat lagi dibandingkan itu. Kalau yang disenang-senangin yang biasa-biasa itu ya biasa-biasa aja. Tapi ibadah yang terhebat itu menurut beliau itu ibadah melawan hawa nafsu. Wabil jumlah famukhalafatu nafsi rasul ibadah. Kesimpulannya, maka melawan hawa nafsu itu merupakan pangkalnya ibadah. Wa awwalu maratibis sa'adah, dan merupakan awal tingkatan daripada kebahagiaan. Orang bisa bahagia di saat dia bisa lawan hawa nafsunya. Wanzur fi'la syaitan ma'abik. Perhatikanlah, renungkanlah bagaimana perlakuan setan sama ayahmu. Sama ayahmu maksudnya siapa? Nabi Allah Adam. Dia sudah mulai pertama kali Nabi Adam diciptakan, Allah nyatakan perencanaan Allah bahwa Nabi Adam ini bakal jadi khalifah di permukaan bumi. Iblis kan nggak suka, hasut dia, ngambek. Udah ibadah paling lama di alam semesta ini nih ya. Jadi pemimpinnya malaikat, ilmunya luar biasa, jadi pemimpinnya malaikat. Ada datang orang belakangan, Nabi Adam diciptain belakangan kan. Tahu-tahu mau jadiin khalifah, ngambek deh. Gua orang lama kok nggak dijadiin khalifah nih. Dia orang baru, anak baru kemarin dijadiin khalifah, ngambek. Iri. Suruh sujud, dia nggak mau sujud. Akhirnya dia diusir kan dari surga. Apa? Allah murka sama iblis. Nah, ini semenjak iblis diusir dari surga, iblis sudah janji apa, la'uwiyannahum ajmain, sungguh aku akan
sasarin mereka semua. Udah janjinya iblis tuh ya. Jadi nggak bakal ada namanya iblis tuh damai. Nggak ada damainya. Gimana cerita damai? Udah itu penyakit kalau datangnya dari hasud susah dah ngobatinnya. Susah banget. Susah. Sombong, hasud. Pertama kali sombong siapa? Iblis. Pertama kali hasud siapa? Iblis. Terus apa lagi tuh? Pertama semua tuh. Pertama semua. Jadi lihat perlakuan bagaimana iblis buat Nabi Allah Adam dan Siti Hawa terusir dari surga. Pertamanya dengan godaan iblis kan. Yang pertama kali hilangnya kenikmatan gara-gara godaan setan tadi. Waqad uqsima innahu lahu laminan nasihin. Di mana dia pernah bersumpah, setan iblis ini pernah bersumpah bahwa dia akan menjadi orang penasehat. Itu kan disebutin nih. Ketika Nabi Adam mau Nabi Siti Hawa dulu kan awalnya kan Siti Hawa mau ngambil buah tersebut. Kami ini nasehatin kamu kalau kamu mau ngambil buah itu kamu bakal abadi. Padahal sudah udah abadi. Ini buat orang jadi orang ya tertutup akalnya, hilang kecerdasannya gara-gara itu dia setan. Orang di surga memang nggak abadi lah di surga. Tapi setan bisa menggodanya tadi. Iblis bisa godanya. Apa yang diucapin kan? Kami ini nasehatin kamu. Disebutin di kisahnya yang di Quran disebutin. Nasihin katanya. Kami nasehatin, kami tulus sama kamu. Ini demi kebaikan kamu. Udah makan aja buah itu. Dimakan. Nabi Adam ikut dimakan. Gitu ya. Fa kaifa bika? Maka bagaimana dengan kamu? Itu jadi pelajaran ayah kita begitu, kakek moyang kita begitu maksudnya. Waqad aqsama innahu la yughwiyannaka, dan dia juga sudah bersumpah. Iblis juga bersumpah bahwa dia bakal menyesatkanmu, yaitu menyesatkan Nabi Adam, maksudnya keturunan Nabi Adam. Mumin wasail syaitan lil wusul ila qalbil ibni Adam, lalu di antara wasilah perantaranya setan untuk sampai ke hatinya anak cucu Nabi Adam, hatinya manusia, kasratus syib'i, itu banyak kenyang. Kenyang ini adalah jalan tolnya setan untuk sampai ke hati kita. Jalan tolnya, aksesnya di situ. Wa aklul haram. Lebih lagi kalau itu makan haram. Makan haram. Jadi dia bisa bertengger di hati manusia dengan wasilah-wasilah itu. Wa tarkuz zikri, dan ninggalin zikir, nggak mau zikir, malas zikir. Wa takasul. Lihat orang yang nggak suka zikir. Wah, tuh gampang banget tuh setannya. Mudah banget. Udah jadi base campnya setan. Hatinya. Wataka sulu anitoat, dan malas-malasan daripada ketaatan. Wah, udah tuh. Wa mimma yadiku majarihi. Namun lalu di antara sesuatu yang bisa menyempitkan lalu lintasnya setan di badan kita, as-saumu, adalah puasa. Wa mimma yunafiruhu wa yakhuruhu az-zikru wal adzan. Lalu di antara perkara yang bisa mengusir setan, bisa melawan setan, adalah zikir dan azan. Nah, itu kilasan aja tentang melawan setan segitu ya. Tapi setan itu ya nggak ada apa-apanya dibanding hawa nafsu. Dalam hadis sebutkan, Imam Ghazali ngeriwayatin, inna nafsa la ahbas min sab'ina syaitan. Nafsu itu lebih berat dibandingkan 70 setan. 70 setan dibandingkan nafsu. Ya nafsu itu kita setan bacain auzubillahi minasyaitonir rajim, zikir segala macam. Tapi kalau hawa nafsu nggak cukup dengan zikir doang. So zikir. Hawa nafsu bisa ini nggak semudah itu. Gitu ya. Nafsu itu luar biasa, perlu perjuangannya panjang. Gitu ya. Segitu dulu deh tentang mahabbatullah dan rasulnya, minggu depan aja. Panjang soalnya. Wallahu a'lam bishawab.